Halo semuanya, saya Sani Heri Nazwa Nuzul, mahasiswa akuntansi Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Dan saat ini saya sedang menjalani kegiatan magang di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul. Dalam video ini, saya akan berbagi pengalaman selama mengikuti magang, mulai dari kegiatan harian, pembelajaran yang saya dapatkan, hingga manfaat yang sangat berharga bagi pengembangan diri dan kesiapan memasuki dunia kerja. Yuk ikuti perjalanan saya selama magang di Pegadaian Syariah. Kegiatan pertama yang biasanya saya lakukan yaitu menyambut dan mengkonfirmasi apa saja keperluan nasabah. Misalnya menggadai emas, elektronik, kendaraan, tambah pinjaman, perpanjangan, pelunasan rahan atau gadai, dan menabung. Kemudian saya akan meminta surat dan mempersilahkan nasabah untuk duduk terlebih dahulu. Dan saya membawa surat tersebut ke bagian kasir. Dan selanjutnya akan diproses oleh kasir. Yang selanjutnya yaitu input e-form. Biasanya input e-form dilakukan saat nasabah ingin melakukan tabah pinjaman atau menggadai. Yang saya lakukan selanjutnya adalah input pengambilan marhun atau barang tebusan. Ini dilakukan biasanya sesaat setelah barang ditebus oleh nasabah. Selanjutnya saya melakukan direct marketing, yaitu pembagian brosur kepada nasabah yang ada di kantor, meliputi pembagian brosur KUR atau kredit usaha rakyat, ARUM BBKB atau gadai BBKB, dan RTT atau gadai surat tanah. Untuk KUR supermikro, pinjaman sampai dengan 5 juta, tidak menggunakan barang jaminan. Dan menjelaskan kepada nasabah tentang syarat-syarat apa saja yang diperlukan, seperti fotokopi KK, buku nikah, KTP, dan SKU. Selanjutnya, apabila ada nasabah yang ingin menggadai emas, meminta KTP dan kemudian mengisi formulir permintaan pegadaian rahan yang meliputi identitas yang dipakai, nomor KTP, nama lengkap, alamat, nama ibu kandung, nomor telepon, asal barang, status transaksi, tujuan transaksi, instrumen pembayaran, dan barang jaminan yang diserahkan. Kemudian kami meminta tanda tangan kepada nasabah. Apabila ada nasabah yang ingin menggadaikan emas, namun ternyata belum pernah melakukan transaksi sama sekali di cabang Pegadaian Pasar Ngabul, maka kami mengisi terlebih dahulu formulir data nasabah baru. Setelah itu biasanya langsung memfotokopi FPK atau formulir permintaan pegadaian rahan yang di belakangnya ada fotokopi KTP dan kemudian diserahkan kepada penaksir. Setelah mengisi data nasabah baru di form, kemudian melakukan input data nasabah baru di sistem komputer milik kasir. Setelah itu, nasabah akan mendapatkan ID nasabah atau CIF. Saat di kasir biasanya melakukan berbagai macam transaksi, misalnya pencairan rahan atau gadai, perpanjangan, rahan cicil, rahan tebus. Nah, saat ini saya sedang melakukan transaksi pencairan rahan atau gadai. Transfer apa tunai? Kegiatan lain yang biasanya saya lakukan adalah mengirim pesan pengingat jatuh tempo. Ini dilakukan pada saat nasabah belum bisa melakukan pelunasan rahan dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga nasabah harus segera melakukan perpanjangan rahan agar marhun nasabah tidak terlelang. Saat ini saya sedang melakukan transaksi pembayaran angsuran. Saya memilih menu terima angsuran, kemudian memasukkan nomor rekening dan nomor pendamping dari surat angsuran nasabah. Setelah mengetahui nominalnya, kemudian saya mengisi keterangan dan kemudian memanggil nasabah. Saya mengkonfirmasi dan memberitahukan kepada nasabah tentang berapa nominal yang harus dibayarkan.
Kemudian saya mencetak bukti transaksi pembayaran. Saya menerima uang dari nasabah dan kemudian menghitungnya, kemudian memberikan uang kembalian kepada nasabah. Saat bukti pembayaran sudah dicetak, kemudian saya meminta tanda tangan nasabah. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah canvassing. Canvassing adalah pengenalan produk-produk pegadaian syariah kepada para calon nasabah. Tak lupa sebelum itu saya meminta izin untuk memperkenalkan produk-produk pegadaian kepada calon nasabah. Dalam video ini saya memperkenalkan produk pegadaian berupa KUR atau kredit usaha rakyat, karena sasaran KUR adalah para pedagang yang ingin mengambil pembiayaan atau pinjaman untuk usahanya. Selanjutnya, kegiatan yang sedang saya lakukan ini adalah menjelaskan bagaimana cara mendownload dan menggunakan aplikasi PSDS atau Pegadaian Syariah Digital untuk dapat memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran, perpanjangan, cicil, dan tebus gadai yang dapat dilakukan secara online melalui berbagai virtual account bank. Kegiatan yang ini sedang saya lakukan yaitu canvassing bersama teman-teman magang, sesama magang, dan juga pegawai. Canvassing ini dilakukan setiap hari Sabtu untuk mengenalkan produk-produk pegadaian syariah kepada para pedagang yang ada di pasar. Saat ini saya sedang melakukan canvassing di Pasar Sukodono. Saat ini saya sedang melakukan pelayanan yaitu pengajuan pinjaman KUR. Pinjaman KUR atau kredit usaha rakyat. Setelah nasabah membawa berbagai macam persyaratan yang diperlukan, kemudian saya mengisi form permohonan pembiayaan sambil menanyai tentang berbagai informasi yang saya perlukan untuk mengisi form tersebut. Setelah mengisi form, biasanya saya akan menginformasikan kepada nasabah bahwa akan dilakukan pengecekan data terlebih dahulu selama kurang lebih 1-2 hari. Kemudian nanti akan dihubungi oleh bagian petugas atau pegawai untuk melakukan konfirmasi bahwa pengajuan pinjaman tersebut diterima ataupun ditolak. Setelah jam operasional kantor selesai, saya dan sesama mahasiswa magang melakukan perapian dan pengumpulan hasil-hasil transaksi seperti kertas dwilipa, itu adalah kertas salinan dari surat gadai. Kemudian nota-nota transaksi pembayaran tunai yang akan dijadikan arsip.